bintang tanpa cahayamu, takkan ada bulan purnama tanpa hadirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mardiles Excel. Selamat pagi yang nonton di pagi hari, selamat siang yang nonton di siang hari, selamat sore yang nonton di sore hari, dan selamat malam yang nonton di malam hari. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya subscribe dulu guys. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Kisah yang memang dicatat di dalam Al-Quran. Dia adalah orang yang pertama kali menciptakan kapal. Siapakah dia? Benar sekali, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam. Ia juga salah satu nabi dan rasul yang masuk daftar 5 besar, yaitu ulul azmi. Karena memang perjuangannya yang sangat luar biasa. Nabi Nuh diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul di negeri Armenia, bukan Aremania guys. Di mana di negeri itu masyarakatnya sudah sangat sesat dan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Mereka melakukan kemungkaran, kemaksiatan, dan kemusyrikan. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Yang mana berhala itu adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Mereka juga meyakini bahwa berhala-berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia. Dan mereka menamai berhala-berhala itu dengan nama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Di mana Allah juga menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Lanjut. Nabi Nuh berumur 950 tahun dan berdakwah selama 900 tahun. Selama itu Nabi Nuh cuma dapat pengikut kurang lebih 80 orang saja guys. Jadi kalau dihitung-hitung 10 tahun dapat 1 pengikut. Pedagang mana yang tetap mau dagang kalau 10 tahun dagang yang beli cuma 1? Guru mana yang tetap mau jadi guru kalau 10 tahun jadi guru yang sekolah cuma 1? Partai politik mana yang tetap kampanye kalau 10 tahun kampanye yang nyoblos cuma 1? Itulah kesabaran Nabi Nuh menghadapi kaumnya yang sangat durjana. Nabi Nuh juga manusia yang memiliki rasa capek. Saking capeknya, Nabi Nuh lapor kepada Allah dengan berkata, Tuhan, siang malam aku mengajarkan ajaranmu kepada umat ini. Mereka selalu mengejek aku. Aku sampaikan dakwah ini, mereka tutup telinga pakai tangannya. Katanya alergi dengar ceramah. Aku capek Tuhan. Hal ini dijelaskan dengan detail di dalam Quran Surat Nuh 5-27. Lalu Allah bertanya, lalu mau kamu gimana Nuh? Udah Tuhan, habisi saja mereka. Daripada nanti punya anak dan anaknya pun kafir lagi, lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Kata Nabi Nuh. Baik Nuh, bikin kapal Nuh. Dengan apa aku harus bikin kapal Tuhan? Ya dengan kayu Nuh. Kayunya dari mana Tuhan? Ya dari pohon. Pohonnya belum ada Tuhan. Ya tanam dulu Nuh. Lalu Nabi Nuh menanam pohon untuk menghasilkan kayu. Singkat cerita, setelah pohon-pohon tumbuh, akhirnya Nabi Nuh menebang pohon itu dan mulai membuat kapal di atas bukit bersama beberapa pengikutnya. Di sisi lain, orang kafir yang melihat itu pun makin menjadi-jadi. Mereka berkata,
Lihat Nuh, kenapa? Makin syarap, bikin kapal di atas bukit, mau belayar di mana coba? Cacian dan ledekan terus dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh selalu sabar dan tawakal kepada Allah. Singkat cerita, setelah kapal mendekati selesai, orang kafir rame-rame datang ke kapal Nabi Nuh untuk membuang najis. Dapat 2-3 tumpuk pulang. Begitulah seterusnya. Penuh lantai kapal Nabi Nuh dengan najis manusia. Yang lebih parahnya, ada orang tua sudah lumpuh, stroke, mau buang najis pula di kapal Nabi Nuh. Digotong-gotong orang ke kapal Nuh. Setelah buang najis, orang tua ini mau berdiri lalu pegangan tiang kapal. Entah bagaimana orang tua ini terjatuh di atas tumpukan najis itu. Terjadilah keajaiban, guys. Lumpuhnya sembuh, stroke-nya hilang. Berangkat digotong-gotong orang, pulang jalan gagah sekali. Lalu orang kampungnya heran dan bertanya, "Berobat di mana kamu?" Dengan pedenya orang tua ini berkata, "Di kapal Nuh, masih banyak." Ini orang kafir yang merasa perlu obat rame-rame ke kapal Nabi Nuh. Bersih lagi lah lantai kapal Nabi Nuh. Baik, lanjut. Setelah kapal selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa semua pengikutnya dan dua pasang binatang. Karena Allah sebentar lagi akan menurunkan banjir yang sangat dahsyat. Sesudah semuanya masuk, Nabi Nuh absen. Fulan bin Fulan hadir. Fulanah binti Fulan hadir. Tukimin bin Tukijo hadir Nuh. Setelah itu Nabi Nuh bertanya, ngomong-ngomong anakku Kan'an kemana ya? Paling di belakang Nuh. Nabi Nuh karena sayang anak, karena cinta anak, dicarilah Kan'an ke belakang kapal. Di belakang kapal tidak ada, cari lagi ke depan kapal. Di depan kapal tidak ada, dicari lagi ke atas kapal. Di atas kapal Nabi Nuh melihat Kan'an bersama orang-orang kafir di bawah sedang berlari. Karena waktu itu hujan sudah mulai deras. Lalu Nabi Nuh memanggil Kan'an dari atas. "Kan'an, anakku, sini nak, naik kapal sama papi." Jawab Kan'an, "Nggak mau papi, Kan'an di sini saja." "Jangan Kan'an, Allah sedang murka, akan turun banjir," kata Nabi Nuh sambil teriak. "Kalau turun banjir papi, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi yang bisa menyelamatkanku dari banjir," kata Kan'an. Kita bisa lihat pembicaraan ini di dalam Al-Quran surat Hud ayat 42 sampai 43. Lalu air hujan pun makin deras, ditambah tanah bumi juga yang terus mengeluarkan air. Kan'an bersama orang-orang kafir akhirnya tenggelam di telan banjir. Walaupun Kan'an putra Nabi Nuh, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Nuh. Lanjut. Akhirnya banjir pun tiba menyelimuti seluruh bumi. Dan inilah guys, banjir yang sangat terdahsyat di sepanjang sejarah. 40 hari lamanya Nabi Nuh dan pengikutnya terombang-ambing di samudra yang cukup luas. Akhirnya dikit demi sedikit air pun mulai surut dan memunculkan daratan. Setelah melihat daratan, mereka pun bahagia dan bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Di situ kehidupan periode kedua pun dimulai. Jadi itulah kisah cerita Nabi Nuh alaihissalam. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini?
Banyak sekali guys. Pertama, jangan pernah menilai sesuatu pekerjaan dari prosesnya, tapi lihatlah finishnya. Jika menilai dari proses, maka akan seenaknya ngucap seperti umat Nabi Nuh. Yang kedua, kesabaran ada batasnya. Jangan pernah menghina orang sabar. Sesabar apapun dia, jika sering dihina, maka akan ada waktunya untuk menghancurkanmu. Yang ketiga, perjuangan Nabi Nuh yang begitu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perjuangan bukan jalan lurus bertabur bunga di kanan kiri, tapi banyak ombak dan duri. Yang keempat, tidak semua anak fotokopian dari orang tuanya. Kadang orang tuanya beriman, anaknya seperti setan. Begitupun sebaliknya. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Di sini saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah sang nabi